Sekarang part yang paling penting, minum wine. Pegangnya di bawah. Sini. Terus boleh kamu putar-putar dikit. Habis itu kamu cium. Aromanya. Oh, Pernah nggak sih kamu sadar kalau momen yang paling nempel di kepala dari sebuah film atau acara TV itu seringnya bukan adegan ledakan besar atau ya tangisan histeris gitu? Iya, bener banget. Kadang malah cuma tatapan kecil. Nah, iya tatapan kecil atau gestur yang benar-benar sederhana. Dan di sinetron Terikat Janji, ada satu adegan yang durasinya mungkin cuma 5 atau 10 detik aja. 10 detik yang lumayan ngubah perspektif ya. Betul, adegan di mana seorang karakter nyoba minum segelas wine, tapi dia ngelakuinnya dengan cara yang sepenuhnya kayak salah banget secara komikal. Heeh. Sekilas kalau kamu cuma nonton sambil lalu, ini tuh kelihatan kayak adegan komedi slapstick murahan buat mancing tawa instan aja. Bener, kayak cuma buat lucu-lucuan doang. Ya kan? Tapi kalau kamu pause tayangannya dan perhatiin lebih dekat, khususnya pada ekspresi mikro aktor Arya Saloka, di detik-detik itu, kamu bakal sadar kalau kamu sebenarnya lagi nonton sebuah kelas master dalam hal spionase psikologis. Wah, spionase psikologis. Kedengarannya berat ya. Tapi emang ngisolasi satu momen sekecil itu, seringkali justru ngasih kita wawasan paling tajam tentang kualitas sebuah storytelling. Setuju banget. Kita tuh sering dikondisikan sama industri hiburan buat mikir kalau titik balik cerita, momen yang benar-benar ngubah arah narasi, itu harus selalu dibalut sama konflik gede. Konfrontasi fisik atau seenggaknya, ya orang teriak-teriak bongkar rahasia pas lagi hujan deres. Haha, klise banget ya hujan deras itu. Iya kan? Padahal, kenyataannya nggak gitu. Secara biologis, kita ini kan makhluk yang dirancang jadi pembaca bahasa tubuh yang ulung banget. Betul, insting kita jalan. Nah, sebuah senyuman tipis yang tertahan atau perubahan napas yang nggak kentara, itu seringkali ngebocorin jauh lebih banyak rahasia daripada monolog panjang yang dramatis. Dan mengeksplorasi kekuatan dari momen-momen sunyi itulah yang jadi misi utama pembahasan mendalam kita hari ini. Siap. Buat kamu yang lagi dengerin, kita udah ngumpulin lumayan banyak sumber nih. Mulai dari ulasan penonton, analisis adegan, sampai detail karakter dari sinetron Terikat Janji ini. Semuanya udah kita bedah ya. Udah dong. Fokus utama kita hari ini adalah ngebedah secara anatomi performa Arya Saloka pas meranin karakter Sena. Kita pengen bongkar gimana interaksi sesaatnya sama karakter Davina. Yang dimainin dengan bagus banget ya sama Asha Asuncho. Bener, meyakinkan banget dia mainnya. Jadi interaksi mereka ini bukan sekedar pelengkap komedi buat nyairin suasana, tapi bener-bener sebuah instrumen storytelling yang berlapis-lapis. Mengangkat adegan ini jadi bahan kajian tuh relevan banget loh. Soalnya komedi dalam drama sering dianaktirikan kan? Ah, iya. Sering dianggap selingan doang. Tepat. Ada bias di mana audiens atau bahkan kritikus mandang humor cuma sebagai jeda dari konflik utama yang serius. Mereka ngelihat kelucuan tuh kayak ruang hampa tanpa makna naratif. Padahal nggak selalu gitu. Nggak sama sekali. Lewat observasi ke apa yang dilakuin Arya Saloka di adegan ini, kita bakal buktiin gimana kelucuan justru bisa jadi tameng yang nyembunyiin motif paling gelap atau misi paling rahasia dari sebuah karakter. Kalau gitu, yuk kita rekam ulang visualisasi dari adegan table manner ini. Boleh, biar kebayang ya. Buat kamu yang mungkin belum sempat nonton episodenya, coba bayangin suasana yang sangat elegan. Atmosfernya rileks, restorannya punya pencahayaan temaram yang mewah, dan jelas ada percikan dinamika romantis di antara kedua karakter ini. Romantis tapi santai gitu ya. Iya, santai. Nah, di tengah situasi itu, Davina ambil inisiatif. Dia memposisikan dirinya kayak mentor atau pengajar.
gitu. Mm-mm. Dengan nada suara yang lembut tapi penuh percaya diri dan sedikit otoritatif, dia nyoba ngajarin Sena etiket nikmatin wine. Dia ngasih instruksi yang spesifik banget. Dia bilang, ayo sekarang kita belajar minum wine. Pegang gelas itu dari bawah, kemudian cium aromanya. Wah, itu instruksi yang sangat literal ya. Literal banget kan? Nggak ngasih ruang buat kesalahpahaman sama sekali. Penetapan posisi atau dinamika kuasa di detik-detik awal ini krusial banget sebenarnya. Secara psikologis, dengan ngambil peran sebagai orang yang ngajarin, Davina otomatis naruh dirinya di posisi superior. Oh, masuk akal. Dia yang pegang kendali. Betul, dia pihak yang punya pengetahuan, sang ahli etiketnya. Sementara, Sena diposisikan sebagai pihak subordinat yang nggak tahu apa-apa dan butuh bimbingan. Dinamika guru dan murid dalam konteks romantis ini secara alami bakal nurunin tingkat kewaspadaan pihak yang merasa superior. Pas seseorang ngerasa lebih pinter atau lebih berbudaya dari lawan bicaranya, Egonya terbelai ya? nah itu dia, ego terbelai, dan radar kecurigaan mereka biasanya langsung mati saat itu juga. Dinamika itu makin kelihatan jelas dari gimana Sena ngerespon sih. Dia nggak ngebantah sama sekali, dia cuma ngasih jawaban verbal yang singkat dan patuh banget. Dia cuma bilang, iya. Iya doang kan? Iya doang. Tapi apa yang dia lakuin secara fisik, sedetik kemudian itu absurditas yang brilian banget. Setelah nyiain instruksi buat nyium aroma wine di dalam gelas, Sena dengan baja tanpa dosa, ini lucunya di sini. Beneran tanpa dosa, dia malah nempelin bibirnya ke pinggiran luar gelas dan secara harfiah mencium gelas kaca itu. Cap gitu ya? Iya, dia nyium objek fisiknya, bukan ngehirup aromanya. Dan manuver fisik itulah yang jadi puncak komedi di permukaan adegannya. Tindakan itu nyiptain apa yang kita sebut disonansi kognitif. Disonansi kognitif tuh kayak bentrokan di otak gitu kan? Ya, baik buat karakter Davina maupun buat penonton yang nggak nyangka. Ada instruksi yang sangat masuk akal, terus diikutin sama eksekusi yang bener-bener nggak masuk akal. Tapi dilakuin dengan rasa percaya diri yang tinggi banget. Pas ngelihat adegan itu, aku langsung kepikiran analogi ini nih. Bayangin kamu diundang ke acara fine dining super mewah buat pertama kalinya. Wah, deg-degan pasti tuh. Banget. Di depan kamu berjajar banyak macam garpu dan pisau kan? Terus dengan gaya yang sangat elegan dan pedenya minta ampun, kamu ambil garpu salad yang kecil itu dan kamu pakai buat ngaduk kopi panasmu. Aduh, canggung banget itu sumpah. Memalukan banget kan? Tapi, karena kamu ngelakuinnya dengan wajah super serius, kejadian itu jadi luar biasa lucu. Reaksi kaget dari orang-orang di sekitar kamu lah yang bikin momen itu valid. Analogi garpu salad itu nangkap esensi kekonyolan adegannya dengan sempurna sih. Dan kamu nyinggung poin penting tentang reaksi. Reaksinya Davina ya? Bener. Adegan komedi fisik kayak gini nggak bakal pernah berhasil tanpa adanya straight man atau pihak yang bereaksi dengan normal. Disinilah Asya Asuncao mainin perannya dengan sangat taktis. Keterkejutannya kerasa murni banget loh. Banget. Matanya membesar, tubuhnya mungkin sedikit tersentak, terus dia langsung motong dengan koreksi spontan. Dia bilang, bukan di gelasnya, tapi aromanya. Asya Asuncao ini jadi jangkar realitas dia dengan itu. Tanpa reaksi shock dari Davina yang mewakili akal sehat penonton, tindakan Arya Saloka cuma bakal kelihatan kayak orang aneh yang nggak jelas alasannya. Reaksi Asya emang fondasinya sih. Tapi, momen setelah dikoreksi itulah yang bikin aku muter ulang adegan ini berkali-kali. Kenapa tuh? Pas Davina ngoreksi dengan agak panik, Sena tuh cuma ngerespon pakai gumaman santai. Dia bilang, oh gitu. Santai banget ya? Masalahnya, aku terus perhatiin matanya pas dia ngomong gitu. Itu sama sekali bukan tatapan mata orang yang lagi kebingungan. Atau orang yang ngerasa malu gara-gara baru aja ngelakuin kesalahan bodoh di depan perempuan cantik. Kelihatan beda ya sorot matanya. Ditambah lagi, ada senyum tipis yang agak janggal di wajahnya. Ini aku aman gak sih kalau nyimpulin ada niat manipulatif di balik senyuman itu? Atau aku cuma lebay aja nganalisis sinetron? Nggak, kamu sama sekali nggak berlebihan. Insting kamu nangkep hal yang pas banget. Kejanggalan di senyum Arya Saloka itu justru kunci utama buat buka semua lapisan makna dari ceritanya. Berarti bener ada niat lain. Bener. Disinilah teks ulasan yang kita bahas membeberkan fakta tersembunyinya. Karakter Sena ini sebenarnya bukan amatir yang nggak paham table manner. Wah! Pengetahuannya tentang tata cara minum wine itu sama baiknya, atau bahkan mungkin lebih jago dari Davina. Apa yang dia lakuin, kesalahan nyium delas itu, adalah pertunjukan teatrikal yang disengaja.
Tunggu. Jadi seluruh kejadian memalukan itu udah direncanain di kepalanya sepersekian detik sebelum dia ngelakuinnya? Tepat banget. Karena konteks naratif yang lebih besar dari Sena adalah dia ini lagi dalam sebuah misi penyamaran. Oh, wow. Agen rahasia gitu. Iya, dia punya identitas rahasia yang harus dijaga dengan taruhan yang tinggi banget. Setiap gestur yang dia keluarin di meja, itu dirancang buat satu tujuan spesifik. Nyiptain ilusi ketidaktahuan. 100 buat kamu. Dia perlu ngebangun persona sebagai pria yang agak lugu, kurang pengalaman, dan gak berbahaya. Semuanya biar Davina nggak punya alasan logis buat nyurigain siapa dia sebenarnya, atau apa agenda aslinya. Oke, ini memunculkan rasa penasaran yang gede nih buat aku. Kalau kita nempatin diri kita di posisi orang yang lagi ngejalanin misi rahasia tingkat tinggi, insting bertahan hidup dasar kita pasti bilang, jangan narik perhatian. Standarnya gitu ya, low profile. Nyemilih rute komedi, ngelakuin tindakan aneh yang pasti micu reaksi, justru adalah strategi penyamaran yang paling berisiko. Kenapa Sena nggak milih diem dan ngangguk aja? Logika permukaannya emang nyaranin kita buat diem biar aman. Tapi, ilmu spionase dan psikologi sosial punya pandangan yang beda nih. Oh iya, gimana tuh? Ini soal gimana kita ngelola persepsi ancaman. Kalau kamu terlalu diem, pasif, terus ngehindarin interaksi terus-terusan, orang di sekitarmu secara insting bakal mulai nganalisis gerak-gerikmu. Mulai mikir yang aneh-aneh ya? Betul. Mereka bakal ngebatin. Kenapa dia tertutup banget? Apa yang lagi dia hitung? Apa yang dia sembunyiin? Ketertutupan itu justru mengundang investigasi. Aku mulai ngerti arahnya nih. Ini ngingetin aku sama trik di meja poker. Nah, gimana tuh? Bayangin kamu lagi main poker dengan taruhan tinggi. Daripada duduk diem kayak patung yang malah bikin pemain lain curiga kalau kamu pegang kartu as, kamu dengan sengaja ngejatuhin kartumu ke lantai. Atau sok-sokan bingung ngitung chip di tanganmu. Kamu bertingkah kayak amatir yang kikuk dan nggak tahu aturan. Biar mereka ngeremehin kamu. Tepat. Tujuannya supaya sisa pemain di meja itu ngerasa di atas angin, ngeremehin kemampuanmu, dan akhirnya naikin taruhan tanpa rasa takut sedikit pun. Wah, analogi meja poker itu ngejabarin mekanismenya dengan brilian banget. Bertingkah bodoh secara sengaja itu emang bentuk kamuflase sosial yang paling efektif. Karena nyerang egonya langsung ya. Iya, itu secara langsung memanipulasi ego targetmu. Waktu Sena bertingkah konyol, dia secara aktif lagi nyunkikin rasa superioritas ke dalam benak Davina. Kayak yang kita bahas tadi, Davina ngerasa posisinya di atas. Betul, dia ngerasa jadi gurunya. Dan ketika manusia ngerasa superior secara intelektual terhadap seseorang, sistem peringatan dini di otak mereka bakal mati. Kita tuh nggak terprogram buat ngerasa terancam sama orang yang kita anggap bodoh atau jadi objek lelucon kita. Masuk akal banget. Dengan jadi si lucu yang kikuk, Sena pada dasarnya masang semacam jubah tembus pandang yang nutupin kecerdasan aslinya. Gila sih. Nyadar hal ini bikin apresiasi aku terhadap performa Arya Saloka meningkat tajam. Berarti, dalam detik-detik yang sangat singkat itu, dia nggak cuma sekedar baca dialog kan? Sama sekali nggak. Dia lagi ngelakuin apa yang disebut sebagai acting di dalam acting. Arya Saloka sebagai aktor harus meranin Sena, dan Sena di saat yang sama lagi meranin persona lain di depan Davina. Dan tingkat kesulitan dari eksekusi teknis macam itu seringkali nggak disadari sama penonton awam loh. Arya Saloka tuh harus membelah konsentrasinya buat ngelayanin dua audiens yang beda di waktu yang bersamaan. Dua audiens, maksudnya Davina dan penonton di rumah. Benar. Di satu sisi, bahasa tubuhnya yang komikal, gerakan kikuknya, ucapan polosnya, itu dirancang khusus buat audiens internalnya, yaitu karakter Davina. Performanya harus cukup meyakinkan biar Davina percaya. Tapi di sisi lain, dia nggak boleh bikin penonton di rumah ikutan ngira karakternya cuma sekedar pria bodoh beneran. Dia harus ninggalin semacam jejak roti atau breadcrumbs petunjuk. Petunjuk yang misahin antara kebodohan asli dan kebodohan buatan ya? Tepat. Disitulah pentingnya pengenalian otot-otot wajah dan ekspresi mikro. Senyum penuh arti yang kamu sadarin tadi, tatapan mata yang terlalu tajam buat ukuran pria lugu, itu semua adalah saluran komunikasi rahasia antara Arya Saloka dan audiens di rumah. Dia lagi ngasih kode dong berarti? Iya, semacam kedipan metaforis ke penonton yang bilang, tenang aja, aku tahu apa yang lagi aku lakuin. Dan ini semua cuma sandiwara. Keren banget.
Nyari keseimbangan itu susah banget loh. Kalau dia terlalu komikal, karakternya malah jadi kartun. Kalau terlalu serius, kedok penyamarannya di depan Davina malah gagal. Arya Saloka berhasil jalan di atas tali tipis itu dengan sangat seimbang. Fenomena komunikasi rahasia antara karakter dan penonton ini ngingetin aku sama konsep ironi dramatis di literatur deh. Oh, yang penonton tahu lebih banyak dari karakternya ya? Iya benar, kita sebagai penonton dari luar layar dapat hak istimewa buat tahu informasi rahasia yang gak diketahui karakter malang di ceritanya. Kita tahu Sena lagi bohong, sementara Davina dengan bangganya ngerasa berhasil mendidik pria ini. Ada kepuasan sendiri ya? Ada kenikmatan tersendiri pas kita ada di posisi maha tahu ini. Tapi ini mancing pertanyaan kritis sih dari aku soal audiens masa kini. Gimana tuh? Dengan gempuran informasi dan tontonan yang serba cepet, apa detail ekspresi mikro yang sehalus ini beneran ditangkap sama masyarakat umum? Bukannya pembuat sinetron sering rasa perlu memperjelas semuanya pakai suara hati biar penonton nggak bingung? Wah, itu perdebatan klasik banget di industri televisi. Banyak pembuat cerita yang emang ngeremehin literasi media dari audiensnya. Mikirnya penonton malas mikir gitu ya? Mereka berasumsi penonton nggak bakal ngerti narasi visual kecuali dijelasin secara verbal dan diulang-ulang. Tapi apa yang ditemuin dari ulasan sumber kita hari ini tuh ngasih bukti lapangan yang nyegerin banget loh. Oh iya. Kita bisa lihat dari jejak digital reaksi penonton, kalau audiens masa kini tuh jauh lebih jeli dan cerdas daripada yang sering diasumsiin para eksekutif televisi. Ah ya, pas aku nintesis berbagai komentar dari komunitas penonton yang ada di sumber kita, emang kelihatan ada pola yang menarik banget sih. Penonton tuh seolah kebelah secara organik jadi dua lapisan penikmat yang beda, tapi dua-duanya sama-sama terhibur. Dua lapisan gimana maksudnya? Jadi lapisan pertama tuh mereka yang nikmatin adegan itu murni sebagai hiburan di permukaan aja. Mereka ninggalin komen yang ngerayain aspek humornya. Oh, yang fokus ke lucunya ya? Iya, mereka bahas betapa menggemaskannya Sena dan gimana chemistry antara Arya Saloka dan Asha Asunsuo kelihatan natural banget. Mereka ngakak lihat kecanggungan itu. Salah satu kutipannya gini, Sena lucu banget deh mencium gelas itu, hehehe. Nah, itu ngebuktiin kalau fungsi lapisan pertama performa Arya Saloka, yaitu buat ngecoh karakter di cerita dan ngasih hiburan instan, berjalan sukses banget. Betul, tapi ada lapisan kedua penonton nih, dan ini yang bikin aku kagum. Kelompok audiens bermata elang ini sama sekali nggak tertipu sama balutan komedi slapstick itu. Mereka nangkep kode rahasianya secara utuh loh. Wah, cerdas juga ya. Banyak warganet yang justru secara spesifik ngebahas soal betapa rapinya penyamaran Sena. Mereka nggak bahas lucunya, tapi bahas kecerdasan manipulasi karakternya. Keren. Karakter cuma dari senyum tipis ngebuktiin kalau mereka benar-benar merhatiin layar TV mereka. Dan respons organik kayak gini tuh harusnya jadi validasi kuat buat formula penceritaan televisi modern kan? Bahwa penonton nggak perlu selalu disuapin informasi kayak anak kecil. Benar banget, jangan meremehkan penonton. Pas naskah dan aktor yang hargai kecerdasan audiens, dengan ngasih misteri lewat detail kecil yang nggak diucapin, audiens bakal ngerespons dengan apresiasi dan keterikatan yang luar biasa. Itu nyiptain semacam ruang vakum yang harus diisi sama otak penonton kan? Ruang vakum gimana tuh? Kalau semuanya dijelasin secara literal, otak kita kan pasif nerima informasi. Tapi pas ada yang ganjil, kayak orang yang cukup pinter buat masuk restoran mewah tapi tiba-tiba nyium pinggiran gelas, otak penonton langsung kerja keras jadi detektif. Mulai mikir, kenapa nih orang begini? Iya, kenapa dia ngelakuin itu? Apa motifnya? Proses mecahin teka-teki mikro inilah yang ngehasilin lonjakan dopamin. Kepuasan emosional pas penonton ngerasa, aha, aku tahu rahasia yang Davina nggak tahu. Itu jauh lebih mengikat daripada sekedar dikasih plot yang datar. Konsep ruang vakum tuh tepat banget. Kekuatan sesungguhnya dari storytelling seringkali nggak terletak pada apa yang eksplisit terjadi di frame kamera, tapi pada apa yang terjadi di pikiran penonton yang lagi ngamatin adegan itu. Setuju banget. Keputusan Arya Saloka buat nahan senyumnya, ngatur tempo jeda sebelum ngerespons, dan gunain sorot matanya secara spesifik, itu semua ngubah sebuah adegan instruksi minum wine jadi pertandingan catur psikologis. Dan penonton suka banget pertandingan catur yang bikin mereka ngerasa cerdas. Ini bikin kita harus ngevaluasi ulang definisi kita tentang apa itu akting yang bagus sih. Seringkali penghargaan dikasih ke aktor yang nangisnya paling kencang atau teriaknya paling lantang. Ya, yang paling lebay kadang yang dipuji ya. Padahal, dari ngebedah satu adegan singkat Arya Saloka ini, kita belajar bahwa penguasaan kerajinan akting yang sesungguhnya itu seringkali ditemuin di keheningan.
Bener banget. Naskah di atas kertas mungkin cuma ngasih instruksi teknis kayak Sena mencium gelas lalu Davina mengoreksinya. Aktorlah yang tanggung jawab buat ngasih jiwa, beban masa lalu, dan rahasia karakter ke dalam ruang kosong di antara teks naskah itu. Acting bukan soal seberapa lancar orang ngapalin dialog rumit, tapi tentang seberapa kaya makna yang bisa mereka sampaikan lewat gestur yang paling sunyi sekalipun. Dan pada akhirnya, ini ngingetin kita ke prinsip dasar, bahwa di tangan pencerita yang hebat, nggak ada momen yang benar-benar kebetulan atau sia-sia. Setiap detil kecil punya potensi nyimpen bobot makna yang gede banget, asalkan kita bersedia buat benar-benar ngelihatnya. Nggak cuma sekedar nonton sambil lalu. Kalau kamu yang lagi dengerin pembahasan mendalam kita saat ini, pernah nangkep dirimu senyum sendiri, atau nggak sadar ikut nganalisis motif tersembunyi dari interaksi kecil antara Sena dan Davina tadi, itu adalah bukti paling nyata. Bukti kalau udah masuk ke dunianya ya. Betul, bukti kalau kamu udah terhubung secara emosional sama jaring cerita dari Terikat Janji. Kamu bukan lagi penonton pasif, kamu udah ikutan masuk ke dinamika permainan rahasia karakternya. Dan dengan terbongkarnya lapisan penyamaran ini di mata penonton, narasinya otomatis mancing antisipasi soal apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dinamika kucing-kucingan kayak gini kan punya batas waktu alami. Iya, nggak mungkin selamanya. Pertanyaannya sekarang, seberapa lama Sena mampu pertahanin kamuflase kepolosannya ini sebelum ada celah kecil yang bikin penyamarannya runtuh? Dan yang lebih menegangkan lagi dari sisi ceritanya tuh efek bola saljunya. Ketika hubungan Sena dan Davina pelan-pelan makin dekat secara emosional, setiap kebohongan kecil ini bakal jadi bom waktu. Oh ya, pastinya. Akankah kedekatan itu jadi penyelamat atau justru jadi katalisator kehancuran pas suatu saat Davina sadar kalau pria lugu yang selama ini dia bimbing ternyata cuma ilusi buat memanipulasinya. Ini premis konflik masa depan yang brilian banget dari penulisnya. Benar. Sebelum kita nyelesain sesi kali ini, mari kita tarik mundur lensa kita bentar dan lihat implikasi psikologis dari konsep ini di luar layar TV. Boleh. Kita kan barusan habis bedah gimana karakter pakai ketidaktahuan, kekikuhan, dan kelucuan sebagai topeng pelindung paling sempurna buat manipulasi situasi. Hal ini tuh mancing sebuah pertanyaan reflektif yang lumayan ngusik soal interaksi manusia sehari-hari loh. Sebuah pertanyaan buat pendengar kita bawa pulang hari ini ya. Tepat banget. Dan oh ya, Oh iya benar, buat kamu yang dengerin, kalau dari pembahasan ini ada kalimat hikmah yang bisa kita ambil, ingatlah selalu bahwa setiap cerita punya pesan dan setiap momen kecil bisa nyimpen makna besar dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Motivasi David biar nggak ketinggalan eksplorasi menarik kita lainnya. setuju. Nah, jadi pertanyaan terakhir buat kamu renungin hari ini tuh gini. Di dunia nyata, entah itu di ruang rapat kantormu, di tengah teman-teman nongkrong, atau interaksi sosial apapun, seberapa sering sebenarnya kamu atau orang di sebelahmu lagi sengaja mainin peran tidak tahu atau si kikuk yang lucu? Wah, dalam nih. Seberapa sering kepolosan tuh cuma instrumen yang dipakai orang buat ngamatin dalam diam, nilai situasi, dan nyari untung, sementara orang lain sibuk ngerasa diri mereka yang pegang kendali. Ingatlah, orang yang benar-benar pegang kendali seringkali adalah orang yang berhasil bikin kamu mikir kalau kamulah yang lagi ngendaliin mereka.